Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kesabaran Masyitoh pada masa Raja Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang kejam menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun ternyata di sekitar Fir'aun ada beberapa orang terdekat yang berdiam beriman kepada Allah. Orang tersebut adalah Siti Masyitoh, yaitu yang mengurus anak-anak Fir'aun. Orang tersebut adalah Masyitoh dan suaminya yang bernama Hizkil serta anak-anaknya. Pada suatu hari ketika Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Masyitoh sambil menyebut nama Allah. Ucapan tersebut terdengar oleh putri Fir'aun. "Siapa Allah?" tanya putri Fir'aun. "Allah adalah Tuhanku," jawab Masyitoh. "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" tanya putri Fir'aun. "Tuhan itu hanya Allah yang patut disembah," jawab Masyitoh. Ucapan tersebut membuat putri Fir'aun tersinggung dan mengadu pada ayahnya, yaitu Fir'aun. Masyitoh tidak takut karena Tuhan yang sebenarnya hanya Allah. Laporan dari putrinya membuat Fir'aun marah dan memerintahkan pegawainya memanggil Masyitoh ke hadapannya. Masyitoh pun tidak takut, tetap tenang, diam karena dia yakin Allah selalu menyertainya. Fir'aun pun membentak dan mengancam, "Kalau kamu tidak mencabut kata-katamu, akan aku ceburkan kamu dan anak-anakmu ke dalam air yang mendidih." Masyitoh tidak gentar sedikit pun, tetap tenang. Ia menjawab, "Saya tidak takut kepada siapapun. Saya hanya takut kepada Allah." Fir'aun pun marah dan menyuruh pegawainya untuk menyiapkan bejana besar yang terbuat dari kuningan yang berisi air mendidih untuk menceburkan anak-anak Masyitoh. Sebelum diceburkan anak-anaknya, Masyitoh meminta tulang-tulangnya untuk dikuburkan, kemudian satu persatu dilemparkan ke dalam air mendidih. Pada saat itu keajaiban terjadi atas kehendak Allah. Bayi yang sedang digendong Masyitoh berbicara, "Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya Allah bersama kita." Akhirnya dengan wajah berseri-seri, Masyitoh mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar." Masyitoh dan bayinya pun terjun ke dalam air mendidih. Masyitoh yang teguh pendirian dan kokoh imannya telah dipanggil oleh Allah. Dari kisah di atas begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Siti Masyitoh ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.